Halo, salam sejahtera dan sehat bagi kita. Perkenalkan, nama saya Patricia Mary Anggraini dengan NIM 231135076. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2023 kelas C di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Berikut hasilnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya Berikut ini adalah identitas RPP yang saya analisis. Yang pertama, RPP yang saya analisis ini adalah RPP dari kelas 3A. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Berikut merupakan penjabaran dari kompetensi inti pada RPP ini. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, yang pertama saya akan menjabarkan mengenai kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang pertama itu dari 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Yang selanjutnya adalah indikator dari kompetensi dasar pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dari pelajaran PPKN. Yang pertama yaitu memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menceritakan perilaku sesuai makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan indikator dari pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu mengetahui arti penting dari bermusyawarah. Yang kedua, merancang praktek musyawarah. Yang ketiga,
mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Kemudian, saya akan menjabarkan mengenai tujuan pembelajaran dari RPP ini. Yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dan dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat memahami informasi yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan cepat. Yang ketiga, dengan menuliskan pengalaman bermusyawarah di kelas, siswa mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan praktek musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah dengan percaya diri. Materi ajar yang digunakan dalam RPP ini yang pertama, aktivitas pemanfaatan kembali plastik atau bisa disebut reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, musyawarah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, pengalaman bermusyawarah di kelas. Yang selanjutnya adalah jenis asesmen yang digunakan dalam RPP ini, yaitu asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, bentuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung berupa mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan soal evaluasi. Berikut hasil analisis saya mengenai asesmen yang ada pada RPP yang saya analisis. Berikut hasil analisis saya mengenai asesmen yang ada pada RPP yang saya analisis. Untuk pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari yang pertama tadi. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat guru di sekolah, guru menggunakan asesmen formatif yang bertujuan untuk mengevaluasi siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk memberikan umpan balik pada siswa, asesmen formatif ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini bisa dilihat pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdapat LKPD dan soal evaluasi yang digunakan guru sebagai perangkat mengetahui kemampuan dan pengetahuan siswa, sehingga siswa mampu memahami materi dan dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan siswa. Untuk pertanyaan analisis yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Untuk pertanyaan analisis yang kedua,
bagian mana dalam asesmen tersebut? Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik siswa ada pada bagian asesmen formatifnya. Di sini siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan secara berkelompok dengan mengerjakan soal LKPD yang diberikan oleh guru. Kelompok dibagi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan budayanya. Kemudian untuk soal analisis yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Kemudian untuk soal analisis yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik ada pada bagian asesmen formatif ketika siswa diminta mengerjakan soal LKPD yang berkelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Misalnya, satu kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan belajar yang rendah dicampur dengan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi, sehingga satu kelompok akan saling membantu. Dan jika ada peserta didik yang belum paham akan materi pembelajaran, dapat didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang? Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik ada pada bagian asesmen formatif. Ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, ketika mengerjakan LKPD, peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik setelah menyelesaikan penugasan LKPD. Setelah selesai mengerjakan, siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi kepada guru, memberikan penguatan dan umpan balik atas presentasi yang siswa lakukan. Pada soal evaluasi, siswa diberi kebebasan berpendapat pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi seorang guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Ketika saya menjadi seorang guru di kelas, hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, peserta didik memiliki tahapan perkembangan kognitifnya. Ada pada tahap operasional konkret yang dimana siswa belajar menggunakan benda-benda yang konkret. Dengan ini, saya akan memberikan asesmen pada hal-hal yang sifatnya adalah konkret atau secara langsung memberikan pengalaman kepada peserta didik secara langsung. Yang kedua, untuk lingkungan budayanya, saya akan
membuat asesmen melihat dari kondisi lingkungan budaya siswa tersebut atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari lingkungan budaya peserta didik di daerahnya. Sedangkan untuk karakter peserta didik, saya akan membuat asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan gaya belajarnya yang berhubungan dengan kemampuan belajar peserta didik, sehingga asesmen yang saya buat dapat tersampaikan dengan baik dan peserta didik lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja dan tidak disengaja, saya mohon maaf.